Tasya. Dan ada bersama kita semua di sini Mahaguru Skoti Prasna, Mitopo, dan juga Sece Dewi, Kartika, Mitopo ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Api Homa yang akan diadakan di Vihara Skoti Prasna pada tanggal 29 Agustus 2021 dengan tema Buku Kebijaksanaan dan Kekuatan Dakini Yeshe Sogal. Kalau itu kita langsung saja ya berbincang dengan Mahaguru dan Sece Dewi ya. Oke, Mitopo nih Mahaguru. Ya, Mitopo. Ya, kita nanti Dakini untuk Adinata untuk upacara Api Homa tanggal 29 Agustus nanti adalah Dakini Yeshe Sogal. Mungkin tidak semua orang familiar dengan Dakini Yeshe Sogal ini ya. Mungkin Mahaguru bisa memberikan penjelasan kepada kita semua siapakah sosok dari Dakini Yeshe Sogal ini ya. Silakan Mahaguru. Ya, baik. Terima kasih Suci Natasya. Ya, Suci semua, kita hendak mengetahui lebih jelas ya tentang Api Homa yang akan diadakan di Vihara Skoti Prasna di bulan Agustus ini dengan Adinata Yeshe Sogal. Nah, Yeshe Sogal merupakan salah satu ibu Buddhisme Tibet, ya. Mungkin lebih banyak familiar di Tibet ya. Iya. Untuk orang Tibet mungkin lebih familiar dengan beliau. Betul. Ya, jadi kita yang di sini belajar Tantrayana ya barulah pelan-pelan mengetahui Adinata ini gitu ya, yang melalui upacara Api Homa yang akan diadakan pada Agustus nanti. Nah, Yeshe Sogal merupakan tokoh utama juga di dalam sekolah Nyingmapa ya. Jadi beliau ini merupakan salah satu pendamping utama ya dari Padmasambhava Guru atau yang biasa dikenal sebagai Guru Rinpoche. Nah, Padmasambhava Guru ini juga tokoh utama yang paling ini ya di sekolah Nyingmapa itu ya. Dan Yeshe Sogal sendiri mendapatkan banyak keberhasilan di dalam pelatihan dirinya, mencapai pencerahan dari hasil bimbingan dari Padmasambhava sebagai gurunya. Begitu. Nah, Yeshe Sogal dia lahir di tahun 777 Masehi dan beliau mencapai pencerahan itu di pertengahan abad ke-8. Beliau lahir di Karchen, Tibet, ya. Jadi di saat kelahiran beliau itu ya ada keajaiban-keajaiban ya yang terjadi gitu ya, seperti munculnya mata air di Danau Laso. Ya, itu merupakan salah satu sejarah ya yang peninggalan dari Yeshe Sogal ya tentang waktu kelahiran beliau. Nah, beliau tuh mempunyai satu kemampuan ya di dalam melatih dirinya sehingga dia bisa dengan cepatnya memahami setiap ajaran yang diberikan oleh Padmasambhava. Jadi beliau tuh merupakan salah satu yang paling cepat mencapai keberhasilan realisasinya tuh sangat banyak. Gitu. Makanya Padmasambhava sendiri juga mempercayakan ajaran beliau itu sebagai harta karun yang nantinya Yeshe Sogal yang akan membabarkannya gitu. Ya, demikian ya. Nah, untuk perwujudan dari Dakini Yeshe Sogal yang nanti bisa dilihat di tangga ini. Nanti tangga ini juga yang akan diberkati di upacara Api Homa ya. Seperti ini ya, Cici. Ya, mungkin di sini Mahaguru bisa sedikit menjelaskan. Iya, wujud dari Yeshe Sogal yang ada di dalam tangka ini ya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Adinata sendiri. Wujudnya seperti apa yang harus disiapkan di dalam Api Homa nanti, yaitu beliau ini mengenakan jubah terus ya surgawi berwarna merah ya. Kemudian di telapak tangan kirinya itu dia memegang ratna kalasa panjang umur ya, dan di tangan kanannya beliau menggenggam teratai yang di tengahnya terdapat buku kebijaksanaan ya. Jadi ini ratna kalasa panjang umur ini adalah salah satu bentuk manifestasi pencapaian beliau di saat mendapatkan pelatihan oleh Padmasambhava Guru ya untuk mencapai yang namanya kepanjangan umur begitu. Ini adalah manifestasi, bisa bilang ya manifestasi dia ya, pusaka yang didapat dari hasil pelatihan diri. Nah, ini buku kebijaksanaan sendiri yang menjadi tema pada Api Homa ini adalah satu
apa ya, Dharma Yudamya, maksudnya benda pusaka, hasil dari pelatihan diri beliau mendapatkan bimbingan dari makhluk-makhluk kebijaksanaan yang disebut sebagai Widyadhara gitu ya. Jadi banyak makhluk-makhluk kebijaksanaan yang membimbing beliau untuk mencapai yang namanya tingkat kebijaksanaan gitu. Nah, beliau memiliki kekuatan yang sangat besar, teguh dalam batinnya, di dalam latih diri, hasil dari pencapaian latihan beliau sadhana Wajrakilaya. Ya. Ya, karena kan kalau melatih tantra itu kan pasti banyak gangguan, banyak ya godaan, ya kan, baik secara kelihatan fisik maupun secara nggak kelihatan, ya setan-setan jahat, ya makhluk-makhluk yang negatif yang ingin menggagalkan pembinaan diri gitu ya. Nah, itu dengan pelatihan sadhana Wajrakilaya, berhasil dengan sadhana itu, maka proteksi perlindungan dari gangguan-gangguan negatif itu akan lebih kuat. Wah, ya, bagus sekali ya. Oke. Ya, beliau duduk di atas teratai ya. Dan beliau ini juga merupakan salah satu istadewata ataupun bisa kita jadikan yidam di dalam pelatihan diri ya, khususnya di dalam latihan Anuttara Yoga. Ya, karena beliau kan sudah mencapai tingkat tubuh wajra ya, jadi sudah memiliki kualifikasi untuk bisa membimbing pembina diri di dalam tahapan-tahapan Anuttara Yoga. Gitu. Ada kualifikasinya. Ya, istadewata itu ada kualifikasinya. Dia bisa mengajarkan tantra secara Anuttara Yoga. Kalau dia belum mencapai tahapan itu, maka dia nggak bisa mengajar di tahapan itu gitu. Makanya kenapa juga untuk tahapan desa di Anuttara atau tahapan level tinggi itu memang ada beberapa hanya beberapa adinata saja yang bisa membimbing. Ya, khususnya itu adalah Wajra Heruka dan juga Wajra Dakini. Gitu, yang bisa membimbing di Anuttara Yoga. Nah, seperti Padma Sambhawa itu juga bisa mengajar di Anuttara Yoga. Ya, karena sudah ada klasifikasi yang seperti tadi. Karena mereka sudah berhasil di dalam pencapaian itu, ya sudah mencapai namanya tubuh wajra mereka. Gitu. Maka bisa membimbing walaupun sudah tidak ada di dunia tubuh fisiknya, ya kan, dia sudah di mandala mereka, mereka bisa membimbing ya sadaka-sadaka yang melatih diri di dunia manusia ini secara tantra si Anuttara Yoga itu. Ya, bagus sekali ya, Suce ya, Mitovo. Tangga juga indah sekali ya. Nah, mengenai tangga ini nih, mungkin Suce Dewi bisa sedikit ceritakan ya kepada kita semua, Suce, bagaimana nih untuk bisa mendapatkan tangka dari Dakini Sisogal ini ya, karena setahu saya juga kan apalagi kita di dalam masa pandemi ini tentu saja tuh semua terhambat ya, pasti sulit, mungkin ada yang lockdown ya, ada pembatasan sosial, pasti ya sulit gitu ya kan. Nah, bagaimana mungkin Suce Dewi bisa ceritakan kepada kita semua ya. Ini kan Suce Dewi di sini biasa yang bagian mencari tugas berat ya. Tugas berat ya. Wah, kita harus banyak berterima kasih nih dengan Suce Dewi karena ya berkat kerja keras beliau ya kita bisa mencari bisa terselenggarakan. Iya, betul. Beliau bisa terselenggarakan. Wah, tentu saja ini juga semua berkah dari Adinata juga ya. Jadi tangka ini saya sudah mulai mencari sejak awal tahun ya, sejak Januari kemarin. Karena kan sudah tahu mungkin pandemi ini terus berlangsung ya. Apalagi di daerah Nepal itu rakyat itu sangat taat akan protokol lockdownnya gitu. Ya, jadi mereka sedikit-sedikit aja sudah lockdown gitu. Jadi berhasil bertemu ya dengan artisan yang membuat menggambar ini itu pada bulan April ya, ya. Jadi saya juga kebetulan mencari beberapa tangka juga, beberapa adinata yang lain juga ya. Jadi cukup lama juga ya, cukup lama mencari artisannya aja ini sudah lama loh perjuangan tersendiri. Karena tidak ada yang berkenan untuk lockdown, mereka tidak berkenan untuk bekerja gitu kan, tidak bisa kemana-mana gitu kan. Nah, jadi saya mencari akhirnya pada bulan 4 itu baru ketemu artisan yang berkenan untuk menggambar, karena kan harus spesifik juga.
Karena Mahaguru mengamanatkan harus dengan posisi yang seperti Ya. tangka ini ya kan. Nggak bisa Tidak sesuai ada di pasaran juga. Iya, nggak bisa gitu. terserah artisannya nih pokoknya gambar Iya. ya dakinya sesuai terserah, nggak bisa begitu Nggak ya. bisa ya, harus Oke. dengan posisi yang tertentu ya. Oke. Jadi setelah bertemu, setelah saya menemukan artisan ini, akhirnya beliau berkenan dan mulai prosesnya gitu. Nah, dan prosesnya itu memakan sekitar hampir 2 bulan karena lockdown dan sebagainya. Iya. Nah, jadi ketika udah sampai bulan Juni itu saya sudah agak mendesak beliau Ya. gitu, karena kan Apihoma sudah jadwalnya sudah agak mepet kan, gitu. Jadi saya sudah agak mendesak. Jadi ketika selesai itu sempat lega tuh, saya sudah sempat Ya. lega sih, Cie. Ya kan saya udah kata para Mahaguru nih akhirnya selesai gitu Ya. kan ya. Tapi setelah beberapa hari kemudian artisannya menelpon, maaf banget, dia bilang, aduh saya udah begitu maaf, saya udah lemes nih. Aduh dong langsung gitu ya. Kenapa ini? Ya kan? Saya udah lemes nih, kenapa ini? Jangan-jangan semua di lockdown tidak Iya. bisa Iya. dikirim begitu Iya. kan? Banyak soalnya yang seperti Iya. itu kan. Karena di sana itu tidak ada kurir instan yang ini, jadi mereka itu harus melakukannya sendiri gitu. Dan Oh. pembuatan tangka itu tidak gampang ya. Iya. Mungkin kalau yang saya lihat setelah dia menggambar, Iya, kemudian dinamika. dia harus bawa ke tempat membeli brokat dan harus ke tempat satu lagi untuk mengepres brokat. Iya. Jadi dia ada tempat khususnya untuk brokat ini. Gitu. Nah, jadi setelah dia udah selesai dari tempat brokat itu, biasanya saya quality control ya. Saya lihat lagi gitu, lihat lagi. Gitu. Ternyata ada sedikit sedikit noda. Kayak bercak semacam gitu. Iya, bercak. Heeh. Jadi dia udah minta maaf nih, Mm. maaf ini ada noda. Saya bilang ya tolong disempurnakan lagi gitu Iya. kan, karena hanya sedikit noda di samping Betul, saja. betul. Gitu kan. Nah setelah beliau udah minta maaf, saya pikir ya sudah, mungkin 3 hari ini ya bisa dikirim kan, karena kan butuh waktu juga untuk pengiriman gitu kan. Nah setelah itu kembali dia menelpon, minta maaf lagi. Aduh. Saya kalau dia minta maaf saya udah deg-degan. Kali ini kenapa nih? Ternyata ada, aduh, cucu saya mencoret itu tangka ya. Waduh. Berarti Siung Suci saya harus menunggu lagi dari awal proses dia kan kalau sudah tidak coret Betul. tidak mungkin bisa dibenerin lagi kan. Iya, Otomatis iya. dia harus Ulang, menggambar ulang, ulang. semua prosesnya ulang ya Siung Suci. Jadi harus menunggu lagi. Ada ujian tersendiri juga ya dalam tangga Iya. tangga ini ya. Ini ujian kesabarannya. Iya. Karena benar-benar harus menunggu kan. Iya. Tadinya udah seneng bisa mungkin, ternyata masih belum bisa. Dan akhirnya sampai bulan 7 itu baru selesai dan Amitofo sudah berada di Iya. Jakarta nih, Amitofo sekali. Amitofo, ya ada di sini. Ada di sini ya. Ya, karena artisannya itu juga udah kakek-kakek ya, Oh. dia udah tua. Mereka tuh biasanya secara beberapa generasi itu menjadi artisan, Iya. artis ini, Iya. gitu. Artis yang menggambarkan adinata-adinata. Seperti itu. Ya. Memang beda sembarangan Ya, ya. nggak seperti sembarangan itu ya. orang bisa menggambar seperti Betul, ini. betul. gitu. Aduh, beruntung sekali ya kita bisa menemukan artisan tersebut, Iya. bisa selesai juga ya, Iya. walaupun ada ujian-ujian tersendiri Ujian-ujian juga. sendiri Karena memang juga, mungkin iya. di situ lah mungkin jadi bermakna jadi akhirnya ya. Ya, drama ini. tentu saja. tentu Gitu. saja. Makna dari perlengkapan Apihoma itu Iya. itu bener-bener ya, itu kan kadang kita tidak bisa menilai dengan materi Betul, ya. Iya, betul. Karena Betul. usaha yang dengan Iya, sepenuhnya itu betul. nilainya tidak ada Tidak, harganya kan. betul gitu. sekali. Priceless. Betul, Itu betul. ada ajaran dharmanya di sana. Benar. Gitu, sekaligus mengajarkan kita juga kan, mengajarkan Sece Dewi juga gitu, Iya. bagaimana dia melatih dharma itu sendiri Betul, dari apa namanya melengkapi perlengkapan Apihoma betul, itu. betul. Bagaimana bisa memberikan tanggapan yang bijaksana ya. Kalau Iya. mungkin kalau yang wah gimana sih nggak mau tahu Iya. nih ya kan, pokoknya kan Pasti, emosi. iya kan, nggak mau tahu nih. Saya bisa su nih apa tapi kan tidak ya, sebenarnya ya itulah sehingga membuat tangga ini juga lebih bermakna ya. Lebih bermakna dan berharga. Betul sekali, ingat itu saja. Nah, Iya. selain tangga, di sini juga tema dari upacara ini kan buku kebijaksanaan dan kekuatan. Nah, ini nih kan ya. Oke,
buku kebijaksanaan dan kekuatan. Nah, mungkin Mbak Guru bisa ceritakan ke kita nih ya, maksudnya apa nih Mbak Guru nih, buku kebijaksanaan dan kekuatan? Nah, ya. Baik ya, Susung Suci. Ya. Ini sebenarnya buku yang ditampilkan di sini ini adalah perlambangan saja, ya kan? Jadi perlambangan dari satu kebijaksanaan dan juga kekuatan bagi kita semua di dalam menghadapi dan juga menyingkapi segala kondisi-kondisi yang ada di dunia ini, ya khususnya dalam kondisi sekarang dalam wabah pandemi ya. Betul. Gitu. Nah, di saat itulah kita membutuhkan yang namanya kebijaksanaan gitu dalam berpikir, Betul. bertindak, ya berkata-kata, ya kan mungkin juga terus juga kita memiliki kekuatan juga untuk bisa memproteksi diri kita supaya kita ini tetap bisa survive melewati wabah pandemi ini gitu ya. Sebenarnya buku kebijaksanaan yang hendak ditunjukkan oleh Yeshe Chogyal itu saya harus mendapatkannya langsung dari Tibet karena beliau menginstruksikan saya untuk pergi ke sana untuk mendapatkan buku kebijaksanaan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh beliau. Cuman karena kondisi pandemi ini 2 tahun, ya jadi saya nggak bisa pergi melakukan perjalanan spiritual ke tempat beliau. Dan itu pun juga sudah saya utarakan kepada Adinata dan Adinata juga memahami akan hal itu dan juga akhirnya memutuskan untuk mengambil buku kebijaksanaan dengan cara yang berbeda gitu, dan itu masih bisa dijangkau di daerah sendiri seperti itu gitu. Ya intinya adalah mungkin dari buku ini kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan gitu, pembelajaran tentang tentunya juga tentang ajaran-ajaran dari sekolah dari Nyingmapa itu sendiri, ya kan, karena kan Nyingmapa juga merupakan salah satu aliran Buddhis Tantra Tibet ya yang besar gitu, dan Yeshe Chogyal itu adalah tokoh juga di Nyingmapa itu. Jadi ya beliau mengajarkan ajaran-ajaran yang beliau ketahui dan itu direfleksikannya ke dalam buku ini gitu. Di sini pun juga dibabarkan tentang yang namanya jalan pembebasan, terus juga ketidakkekalan, dan bagaimana kita menghadapi yang namanya kematian gitu kan. Nah sekarang ini kan di masa pandemi ini kan yang kita takutkan itu adalah kematian. Ini ya terpapar COVID ya, saya bisa mati kan gitu ya gitu. Nah banyak orang yang ketakutan akan hal itu. Karena ketakutan seperti itu mereka menjadi menurunkan imunitas tubuh mereka gitu. Kepikiran gitu kan ya, baca-baca media sosial, stres ya, akhirnya imunitas tubuh yang mestinya nggak kena COVID akhirnya jadi terkena COVID karena kondisi tubuh lemah. Benar. Nah makanya dengan membaca buku-buku yang seperti ini bisa menemukan kebijaksanaan kita, ya kan, supaya kita bisa lebih positif mind ya, positif pikiran gitu kan. Oh ternyata kematian itu seperti ini, gini ya, walaupun kita belum tahu ya kematiannya kapan. Paling nggak kita sudah lebih menenangkan batin, ya kan. Dan otomatis akhirnya menguatkan kita. Iya, tentunya kita jadi semakin kuat gitu, kuat, imunitas kita juga meningkat. Ya kita malah nggak mudah terpapar. Betul sekali. Begitu sekali. Wah, saya tahu. Iya, bagus sekali. Nah, untuk buku ini yang saya bingung nih ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan juga nih ke Sece Dewi. Bagaimana cara Sece Dewi ini bisa menemukan buku ini gitu ya? Karena kan setahu saya itu juga sangat sulit. Apalagi kalau ini basisnya dari Tibet sana, ditranslate ke bahasa Indonesia juga sulit, masih jarang ya setahu saya buku-buku yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah itu bagaimana bisa menemukan buku ini? Jadi mungkin kalau saya disuruh cari, saya nggak ketemu nih ya, siapa khususnya ya. Ya, karena juga karena bingung pasti gitu. Dan ya mungkin Sece bisa ceritakan nih ke kita semua nih. Bagaimana nih kisahnya dalam, pasti ada perjuangannya juga nih ya dalam menemukan buku ini ya. Coba Sece Dewi silahkan ceritakan kepada kita semua nih. Baik, terima kasih Sece Nata. Ya, jadi buku ini sangat susah ya. Mencari tangka itu saya pikir tadinya kan sudah akhirnya dapat lega. Ternyata buku ini juga tidak gampang karena Maha Guru itu memberikan amanat
tanpa ada judul ya. Jadi saya tidak dikasih judul, oh kamu cari di toko buku, enggak seperti itu ya, tidak seperti itu. Jadi Mahaguru hanya mengamanatkan buku karangan Vidyadhara. Saya juga bingung habis itu, Vidyadhara kan? Jadi saya perlu research dulu ya, Vidyadhara ini ternyata beliau punya banyak kitab-kitab ya. Jadi kitab-kitab yang karya beliau ini sangat banyak, sehingga saya harus mencari ya. Jadi seperti ini lebih susah dari mencari jarum di tumpukan jerami ya. Kalau jarum di tumpukan jerami jelas jarumnya. Ini bentuk jarumnya aja blur ya, masih tidak mengetahui apa gitu kan. Jadi ya saya mulai dari research saya, kemudian saya bertanya, oh guru yang ini bukan, buku yang ini bukan, ya buku yang itu bukan, gitu kan. Tidak sembarangan juga, jadi oh yaudah yang gampang ini nih, ini langsung ini, tidak begitu ya. Tidak begitu. Sampai saya kembali mencari ke Nepal, saya mencari ke India, gitu kan. Mungkin di toko buku di situ ada, ya kan, melalui kenalan saya, gitu kan. Tapi tidak membuahkan hasil ya, sebenarnya tidak segampang itu benar-benar ya. Lalu setelah saya research lagi dan saya mencari-cari lagi, akhirnya saya melihat oh ternyata ada center di Indonesia ini gitu. Ya, kemudian saya memberanikan diri nih untuk menghubungi center ini gitu. Ya, jadi center ini saya mencoba menghubungi karena ada beberapa, dan mereka semua ternyata tidak mempunyai buku yang dimaksud dengan Mahaguru. Ya, jadi wah, saya juga udah bingung ya, karena kan waktu sudah mepet dan baru mendapat amanat, dan saya masih riset, tentu membutuhkan tenaga dan waktu yang ekstra ya, seperti itu. Jadi kemudian nggak lama itu saya mendapatkan referensi buku ini, dan buku ini diproduksikan, dipublish itu. Ini buku ini bukan untuk, tidak bisa diperjualbelikan ya. Ini untuk kalangan sangat terbatas. Ya, jadi saya hanya diberikan satu bukunya. Ini juga tadi dipinjamkan. Dipinjamkan. Ya. Akhirnya saya mohon boleh saya memiliki. Tadinya mungkin saya pikir mau barter mungkin dengan buku Dharma yang lain, tapi beliau ini sangat baik ya. Jadi dia mereferensikan ini, tapi hanya satu. Jadi setelah saya mendapatkan buku ini, saya kembali memberikan buku ini ke Mahaguru ya, dengan berharap nih benar-benar ini bukunya. Ya kan? Kalau bukan, saya harus mencari lagi Sung Suci. Ya. Dan akhirnya ini mitopo sekali ya Mahaguru ternyata berjodoh dengan buku ini. Ya, Mahaguru tuh udah senang tuh dapat. Terus Mahaguru bertanya kepada saya nih, bisa dapat 25 buku, ya kan? 25 buku. Ya, karena kan saya karena dari orang tersebut, dari beliau itu sudah mengatakan tidak ada lagi gitu kan. Ini cuma tadinya kan pinjem gitu. Nah, akhirnya saya pun mencari siapa ini mungkin penerbitnya yang publish ya kan. Nah, akhirnya setelah saya mencari nih, dapat juga nih Sung Suci ya kan. Teleponnya ya kan harus dicari juga kan, kontak personnya karena kan nggak gampang yang untuk ini gitu kan. Nah ternyata ternyata saya setelah menelpon berhubungan dengan penerbit ini pun banyak mengobrol ya. Karena beliau tidak sembarangan memberikan buku ini gitu. Nggak mau sembarang kasih gitu ya. Tidak memberikan sembarangan gitu. Tidak ini, karena ini benar-benar buku Dharma ini sangat berharga buat beliau, karena beliau sampai menerbitkan, dan buku ini diterbitkan tidak banyak juga jumlahnya, jumlahnya sangat terbatas. Jadi setelah mengobrol sekian lama, akhirnya beliau berkenan. Dia mau make sure juga ya? Iya, dia mau make sure ya. Beliau terus memesan kepada saya, buku ini hanya untuk orang yang benar-benar ingin belajar Dharma. Gitu. Saya bilang baik, akan saya sampaikan amanatnya. Iya. Gitu. Akhirnya juga di bulan lalu baru dapat buku ini. Benar-benar bulan lalu baru dapat. Dewi ini menunjukkan buku ini berharap saya
sesuai nih buku ini Iya, ya. iya. Saya berharap Adinata Yoshishogal sesuai nih. Ya kan, maksudnya kan sesuai dengan apa yang dia ini kan Iya. oleh Adinata Iya, Yoshishogal, betul, karena betul. setiap apa yang saya ini kan saya pasti akan tersampaikan kepada Adinata. Apakah ini yang dimaksud? Apa ini yang sesuai dengan apa yang sedang dibabarkan, diajarkan Betul. di dalam Api Homa ini gitu kan. Iya. Nah itu makanya pas buku ini disampaikan oleh Cece Dewi, saya ini itu kadang tanpa jeda waktu lama, Dakini Yoshishogal langsung terkoneksi gitu. Jadi beliau langsung menyatu, kemudian langsung memberitahukan kepada saya gitu petunjuknya bahwa ini bukunya gitu. Udah sudah seperti itu. Oh iya udah ya. Nah udah seperti itu lah, Adinata sudah merespon cocok, ya saya baru menyampaikan gitu. Dan itu pun juga baru cocok aja ya. Iya. Ada nggak nih? Ada nggak? Ada perjuangan yang lain nggak sih? Ada nggak sesuai berapa banyak yang hendak diberikan Iya, gitu kan? Iya. Nah di saat itu juga ya itu ya problem juga yang Iya, harus dihadapi iyalah kan? pasti ya. Heeh. Karena kan ini bukan juga buku yang mudah kita mungkin cari toko buku atau Tidak mungkin akan di ada online shop ya kan. tidak akan ada. Gitu. Jadi Yoshishogal sendiri berkata bahwa buku ini tidak pilihan dia gitu kan maksudnya. Jadi ya saya sendiri mempercayai bahwa kalau memang itu adalah buku pilihan dari Adinata gitu untuk disediakan di dalam Api Homa ini, pasti akan diberikan kemudahan untuk berjodoh, mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, istilahnya Gitu. pasti ada jalannya lah ya, gitu Pak ya. Pasti ada jalannya. Walaupun susah, Iya. ada kemudahan-kemudahan Iya, juga yang betul. diberikan Iya. gitu kan. Betul. Ya kalau saya sih pasti ada. Cece Dewi pasti ada jalannya. Benar tapi ada ya. Dan memang Yoshishogal sendiri juga menunjukkan bahwa buku ini memang buku berharga. Iya. Buku berharga gitu. Nah ini merupakan salah satu bentuk ajaran beliau juga, ajaran dalam sekolah Nyingma juga Iya. gitu, tentang kebijaksanaan kita, kekuatan kita di dalam melatih diri, bersandar pada Dharma Buddha ya kan, dan juga menjalani kehidupan di dunia samsara ini. Iya. Iya, bagus sekali ya. Berarti Jadi sebenarnya bukunya harus dibaca. benar sekali. Harus Dari dibaca. bahasa Indonesia pula loh. Dan ini bahasa Indonesia pula dan Iya. penerbitnya itu pun sebenarnya dia bertanya juga, kamu dapat dari mana? Iya. Karena kan limited dan ini baru diterbitkan, baru selesai cetak di buku. Oh, Jadi ya seperti itu. Dia sangat sudah berjodoh. mengatur ya. Iya, ternyata sudah mengaturnya. Iya, sudah memang sudah di Iya. arahkan ke sana sampai dia mau kasih aja harus itu dulu ya, Iya. kayak ditanya dulu, interview Iya, dulu harus ya, ngobrol, disatukan ya. istilahnya Nggak langsung, sesuai oh, iya, gak nih? silakan, Iya. gitu. Untuk Nggak. apa? Sesuai gak dengan Iya. jalan dharmanya ini gitu kan? Betul, betul. Dan ternyata memang selain memang nggak di buku ini mengandung pengajaran yang sangat berharga ya dan bijaksana, tapi dalam kita proses mencarinya pun ini juga ya kebijaksanaan itu Bijaksana, sangat betul. itu ya kan. Diperlukan. Iya, Ada betul. pelajaran berharga secara Pelajaran praktek. praktek. Betul. Iya. Jadi teorinya ada dan Prakteknya prakteknya pun ada. juga ada. Ya. Wah, ini ada whole package ya sebenarnya. Baik dari tangkal maupun dari bukunya ya semua seperti itu ternyata ya. Penuh perjuangan. Sangat penuh perjuangan, luar biasa sekali Iya. ya. Wah. Ya, saya mes juga loh gitu sampai pas saya tahu ini sulit nih, pasti saya tahu susah gitu ya, karena saya tahu juga beberapa ini dan kebanyakan bahasa Inggris. Iya, kebanyakan bahasa itu Inggris. kebanyakan bahasa Inggris. Bahasa Itu pun juga jarang kan biasanya. Jarang Iya. sekali. Itu Tidak bisa menemukan bahasa Inggrisnya pun ya. betul gitu loh. Apalagi ini harus dalam jumlah yang lumayan nggak cuma 1-2 loh gitu kan. Kalau dalam sejarahnya buku ini ditulis pada abad 17. Wah, Jadi 17. udah berapa abad itu? seberapa abad tuh kita di sana sudah Berarti lama ya. udah 9 abad setelah Yoshishogal mencapai pencerahan. Iya, dan disinilah dia berada. Cia. Iya, ya, karena Dharma itu ya jalan Dharma Terus itu mengalir. ya terus mengalir ya. Sesuai dengan zaman. Betul. Akhirnya berjodoh dengan kita semua di sini. Nah, makanya Susuce, bagi Susuce yang ingin menjalin jodoh ya dengan baik tangkal ataupun buku ini ya, bisa ini semua nanti ada di Api Homa, upacara Api Homa ya, yang bisa berpartisipasi. Nanti untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Suce Yang Manin ya.
Nanti di sana untuk penulisan form pun limpa ya, kayohoma itu juga nanti bisa kita bantu tuliskan ya. Nanti silakan hubungi Secai Mangin. Nanti akan kita kasih nomor kontak personnya seperti itu ya. Karena itu jangan lupa Secai sekali lagi upacara Pihoma akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 1 siang secara live streaming ya. Jangan lupa live streaming ya. Tapi walaupun kita secara streaming tapi tetap ya kesakralannya tetap harus dijaga. Benar sekali ya. Oke, itu saja. Terima kasih Maha Guru Sama-sama. ya, penjelasannya. Terima kasih Secai Dewi Sama-sama. ya. Ini pengajaran yang informasi dapat yang diberikannya sangat luar biasa sekali ya. Terharu juga ya. Iya, tahu. Saya tadi itu kayak merinding kan buku tuh ya. Begitulah ajaran Dharma. Iya, saking ya. tergugah gitu ya. Oh, kayak itu luar biasa sekali ya. Oke, itu saja. Terima kasih Yamito Secai. Yamito.